menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Rengel, beserta Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 2 Rengel yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara aksi nyata guru berbagi. Sholawat serta salam mari kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Atas limpahannya, semoga kita semua mendapat syafaat hingga akhir. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan Kepala SMP Negeri 2 Rengel, ketiga penyampaian materi aksi nyata guru berbagi budaya positif oleh Ibu Siti Maslufin SPD MPD, dan yang terakhir doa dan penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setelah acara ini nanti kita dapat mendapatkan manfaat. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Rengel kepada Bapak Siswo Suwarko SPD MPD, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan juga hidayah, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini guna mengikuti kegiatan aksi nyata guru berbagi, khususnya yaitu pada budaya positif, agar anak-anak kita mampu menjalankan pembelajaran dalam kondisi aman dan juga nyaman, dalam kondisi sehat walafiat.
Kedua, sholawat serta salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua agar bisa menjalankan kehidupan beragama kita dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan aksi nyata ini, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Masrufin selaku calon guru penggerak yang memang tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Kenapa Bapak Ibu? Karena menggerakkan teman-teman sendiri, menggerakkan Bapak Ibu guru untuk bisa berubah, memahami paradigma baru bahwasannya apapun kurikulumnya tidak akan pernah bisa berhasil tanpa adanya perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Maka dari itu, mari kita sama-sama membuka hati kita, pikiran kita, bahwasanya apapun yang akan disampaikan beliaunya nanti adalah hal-hal yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kita akan lebih bisa terbuka menerima informasi-informasi baru sehingga harapannya kita nanti dalam pembelajaran bisa berubah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Kaitannya dengan budaya positif, harapannya nanti paradigma kita dalam menyampaikan pembelajaran selama ini mungkin sudah merasa tepat, namun pada kenyataannya setelah dievaluasi keberhasilan itu boleh dikatakan masih belum tercapai dengan baik, sehingga pemerintah tetap menetapkan berbagai langkah agar pembelajaran di sekolah kita itu benar-benar nanti menghasilkan sesuatu yang baik, termasuk nanti untuk katakanlah prestasi-prestasi yang bisa diraih oleh anak-anak kita juga bisa meningkat baik di tingkat-tingkat nasional maupun di forum internasional. Dan harapannya memang nanti anak-anak kita benar-benar mampu menjadikan atau mencerminkan sebagai pelajar Pancasila. Goalnya adalah ada di sana. Untuk itu Bapak Ibu, harapannya nanti apapun yang sudah Bu Lufin terima, harapannya untuk bisa disampaikan kepada kita semua, dan mari kita dengan legowo bisa menerima, harapannya nanti bisa juga mengimbaskan kepada anak-anak didik kita. Dengan demikian budaya positif dalam pembelajaran yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak insya Allah bisa tercapai. Dan insya Allah kalau ini memang benar-benar bisa kita lakukan, artinya kita juga sudah mendukung program pemerintah bahwasanya dengan kurikulum yang baru, perubahan yang memang harus kita lakukan, terutama kita selaku pendidik memang menjadi ujung tombak di lapangan bagaimana pembelajaran ini bisa benar-benar berubah. Sehingga nanti implementasi kurikulum merdeka bisa berjalan dengan baik di tiap-tiap sekolah, dan ini insya Allah menjadi dukungan bagi pemerintah bahwasanya untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di Indonesia ini tidak luput dari dukungan kita semua. Harapannya seperti itu. Maka sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lufin yang sudah mau bersusah payah juga mendaftarkan diri sehingga akhirnya bisa masuk ke calon guru penggerak ini, dan harapannya nanti bisa benar-benar goal menjadi guru penggerak sehingga nanti bisa menjadi aset kita juga untuk bisa memiliki narasumber terkait dengan kurikulum merdeka, dan harapannya mampu menggerakkan kita semua untuk bisa berubah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya nanti kepada Ibu Siti Masrufin, waktu kami berikan sepenuhnya, monggo disampaikan kepada teman-teman seleluasa mungkin, dan juga kepada teman-teman kami berharap juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, monggo disampaikan. Kita tidak usah malu-malu, mumpung narasumbernya juga dari kita sendiri. Insya Allah dengan begitu kita bisa benar-benar sharing, sehingga harapannya memang perubahan benar-benar terjadi. Jika ada salah kata dan perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi aksi nyata guru berbagi tentang budaya positif oleh Ibu Siti Masrufin SPD MPD. Kepada beliau disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Dimas Lufin dari SMP Negeri 2 Rengel, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini akan berbagi dengan panjenengan semua terkait modul 1.4 tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Rengel. Ini memang keharusan bagi kami calon guru penggerak untuk berbagi kepada panjenengan semua, terutama di wilayah sekolahnya masing-masing. Dan ini nanti live Bapak Ibu nggih sampai 1-2 jam. Ini linknya nanti kami ke Drive atau ke YouTube, kemudian kami kirim ke LSM, ke LMS-nya di guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ini saya, okay. Jadi ini guru penggerak, ya, calon guru penggerak. Monggo semangat bagi teman-teman yang lain yang belum ikut guru penggerak, Mbak Ulfa dan teman-teman yang lain. Monggo silahkan, okay. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan di guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu. Budaya positif. Oh iya, Mas Pangga juga. Monggo. Ini 2 jam, 1 jam live gitu Bapak Ibu. Ngapunten. Budaya positif. Jadi di sini budaya positif ini ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak Bapak Ibu, saya tadi mohon maaf yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Rengel, Bapak Siswaswarko dan teman-teman yang berbahagia. Disyukur, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat menemani panjenengan semua untuk berbagi ilmu yang telah saya terima dari guru penggerak. Di sini saya akan berbagi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif ini ternyata Bapak Ibu setelah saya menerima banyak dari guru penggerak ada beberapa paradigma kita yang perlu dirubah nih Bapak Ibu. Ada yang memang berubah sama sekali. Jadi budaya positif adalah budaya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini Bapak Ibu yang nanti kita akan mengerti apa selama ini yang kita laksanakan sudah benarkah, apakah sudah sesuaikah dengan budaya positif yang ada di pendidikan kita, terutama yang termasuk dalam kurikulum Merdeka. Baik, budaya positif nanti di sini adalah ada 6 topik ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan 6 restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu dari 6 ini mungkin panjenengan sudah mengenal. Ada yang sudah mengenal Bapak Ibu? Disiplin positif. Nah, mungkin disiplin positif salah satunya. Okay. Nilai-nilai kebajikan belum. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan nanti ada yang berbeda. Yang kita laksanakan selama ini dengan yang sudah kami dapatkan di program guru penggerak ini ada yang berbeda ternyata Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berbatas, restitusi. Ini kemarin sudah saya terapkan Pak Sis. Begitu ada anak bermasalah, saya panggil yang naik itu loh Pak Sis, yang naik pagar itu kami laksanakan, saya restitusi. Dan saya sudah masukkan ke YouTube. Tapi sebelumnya saya minta izin anaknya dulu apakah boleh untuk saya melakukan restitusi kepada anak Civa kelas 7A. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan disiplin positif. Disiplin. Nah, ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi Bapak Ibu selama ini kita memahami siswa kita itu ternyata masih sangat kurang sekali Bapak Ibu. Kita mempunyai tokoh yang luar biasa yaitu Ki Hajar Dewantara yang selama ini mungkin saya pribadi tidak mengetahui begitu banyak
filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang begitu mengakar pada dunia pendidikan kita. Kita sibuk mencari sumber di luar tokoh kita, tetapi kita atau saya saja atau beberapa teman memang yang kurang mengenal Ki Hajar Dewantara. Kita mengenal Ki Hajar Dewantara itu hanya semboyannya saja. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun ngaso, tuturi handayani. Ternyata banyak Bapak Ibu. Di program guru penggerak ini yang pertama kami dan teman-teman itu dimempatkan dengan mindset perubahan paradigma tentang pembelajaran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf mindset Mbak Uci. Ini ada beberapa ilusi yang selama ini salah Bapak Ibu. Jadi kita yang memegang kontrol, tetapi ternyata ada beberapa hal yang menurut William Glasser setelah penelitiannya itu ada beberapa yang kita miskonsepsi tentang kontrol itu terletak di mana. Yang pertama, ilusi kontrol guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, itu ini. Tapi kita selama ini kita berparadigma bahwa memang murid itu harus ditekan, harus diarahkan. Betul Bapak Ibu, harus diarahkan, dituntun, tapi jangan dipaksa. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun siswa, menuntun murid agar menggapai kodratnya setinggi-tingginya, kebahagiaannya dunia setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Jadi kita itu pada dasarnya murid itu sudah mempunyai keunikan sendiri setelah lahirnya Bapak Ibu. Kalau ada teori tabula rasa itu kan anak dilahirkan putih bersih kosong. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara enggak. Anak itu sudah lahir dalam keadaan mempunyai keunikan samar-samar. Kita sebagai pendidik itu tinggal memolesnya, tinggal merawatnya. Ibaratnya petani, kita mendidik itu memberi pupuk, kemudian memberi bibit yang baik, kita perlakukan sesuai dengan kebutuhan tanah pertaniannya sehingga padi itu tumbuh, itulah harapannya. Jadi kita membimbing anak seperti itu. Kita tidak boleh memaksa anak kita jadikan A atau B, tetapi kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Oke, nanti lain kali untuk kita terangkan mengenai kodrat. Kodrat anak itu ada dua, kodrat Jamani dan kodrat apa ya? Saya lupa, nanti saya iling-iling. Baik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha tidak mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid gitu. Itu ternyata tidak salah juga. Salah juga Bapak Ibu. Jadi bayangan-bayangan kita miskonsepsi terhadap kontrol itu. Jadi kita mengontrol murid, menekan murid itu ternyata tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita kadang-kadang anak-anak kita justice salah, kalau anak sudah mengakui salah dan betul-betul dia itu merasa bersalah, kemudian dia merasa takut, itu justru salah Bapak Ibu. Itu justru salah. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini juga kita sebagai guru mempunyai hak untuk mendampingi siswa, untuk mempunyai hak untuk menuntun siswa, tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa siswa menjadikan apa yang kita mau. Tetapi kita mendampingi siswa sesuai dengan yang siswa atau murid butuhkan. Ini adalah miskonsepsi dari selama ini dari untuk guru mengontrol pada muridnya. Baik Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma. Dan di sini kita lanjutkan saja ya. Nah,
Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma? Ini adalah stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, teori kontrol itu adalah yang mengontrol itu dirinya sendiri. Jadi nanti pada dasarnya kita akan menumbuhkan siswa itu mempunyai kontrol sendiri. Misal ibaratnya siswa menggenggam kertas, panjenengan menggenggam kertas ini rahasia. Kalau mau dibuka, misalkan mau dibuka, Buci punya kertas rahasia di tangannya. Bukan sini mau membuka sekuat apapun, kalau panjenengan tidak kontrol untuk buka, tidak bisa. Jadi ini kekuatan kontrol dari dalam diri. Tetapi kalau teori yang dulu yaitu behavioristik adalah teori stimulus respon. Setiap ada stimulus ada respon. Ini adalah beberapa sudah dilaksanakan percobaan dengan hewan dulu ya. Ada misalkan akuarium, misalkan dikasih ikan, lampunya dinyalakan, kemudian mesti ada makanan. Begitu terus setiap hari. Berarti kalau ada nyala lampu akan mendapat makanan. Jadi ada stimulus dulu, baru ada respon. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak kita. Nanti akan terkait dengan penghargaan. Kita memberi penghargaan dulu kepada anak, baru anak melakukan juga tidak boleh. Oke, ini terkait dengan stimulus respon ya. Nah ini ada beberapa perbedaannya ya, teori kontrol dan stimulus respon. Siapa yang bisa mengontrol? Yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri Bapak Ibu, kekuatan diri kita sendiri. Demikian juga dengan anak. Anak itu kita tumbuhkan motivasi dalam dirinya, bukan kita menekan-nekan. Jadi bagaimana kesadarannya? Ini teorinya Bapak Ibu nggih. Mungkin panjenengan semua angel, begitu nggih. Tapi teorinya ini kami sampaikan teorinya seperti itu. Jadi kalau bisa dilaksanakan alhamdulillah. Oke. Ini realita kebutuhan kita sama. Tetapi realitanya adalah kebutuhan kita berbeda-beda, anak juga berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrol memandang bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon, teori behavioristik ya. Ternyata dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi nanti ini berdampak pada apa? Pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya. Jadi anak nanti ya hanya anak itu yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi semua tidak ada yang kalah. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah mengenai disiplin. Setelah teori kontrol kita disiplin. Disiplin dalam budaya kita, disiplin itu adalah kalau kita dulu nggih, napa Bu? Napa? Disiplin itu mematuhi peraturan, nggih. Paradigma lama. Nah, itu paradigma lama. Ini setelah saya pelajari di guru penggerak ya Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi peraturan itu dibuat agar anak-anak disiplin. Nggih, itu dulu nggih. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Kamu harus memakai baju ini, hari Senin harus ini, tidak boleh terlambat, tidak boleh. Nah, kata-kata seperti itu bukan arti disiplin yang saya pelajari di guru penggerak ini. Oke Bapak Ibu, disiplin itu adalah timbulnya kesadaran dalam diri, motivasi intrinsik untuk mematuhi peraturan itu. Kalau saya mematuhi peraturan itu karena takut Pak Wardi, karena takut Pak Sis, berarti bukan disiplin. Kalau saya telat itu mengajar, gitu saya Pak Sis. Itu saya telat panjenengan, kemudian kok telat panjenengan, takut panjenengan, kemudian karena karena harus pinjer, itu juga bukan disiplin menurut ilmu yang kami peroleh di sini. Disiplin itu
apa? Disiplin itu saya berangkat pagi ke sekolah melaksanakan pembelajaran itu karena saya sadar bahwa ini adalah kewajiban saya. Jadi ada motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal. Ya, kalau motivasi eksternal itu karena saya dinilai Pak Sis di depan, senggawa catatan. Nah, itu saya takut Pak Sis, berarti itu bukan disiplin. Walaupun saya berangkatnya 6:30. Anak-anak demikian juga. Anak-anak berangkat 6:30. Kalau itu karena paksaan, karena keweden, karena ketakutan sama Pak Wadi misalkan, karena nanti kalau terlambat akan diapakan, itu bukan disiplin Bapak Ibu. Jadi disiplin di sini adalah menanamkan motivasi intrinsik kepada kita, kepada siswa agar mematuhi peraturan yang telah disepakati. Oke, ini yang ada beberapa yang pengetahuan baru untuk kami. Ini berhubungan dengan apa yang pernah di filosofi yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, mohon maaf kalau salah membacanya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini disiplin, paradigma kita rubah, harus ada dari diri kita sendiri. Nah, di sini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, makna kemerdekaan. Kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya adalah disiplin yang kuat. Disiplin itu timbul karena ada motivasi dari dalam. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Setelah disiplin ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita patuhi Bapak Ibu. Harus kita harus kita patuhi, harus kita hormati. Nah, nilai-nilai ke universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi istilahnya di sini Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan sekolah Bapak. Jadi tidak peraturan yang kita buat sendiri istilahnya. Nanti ada kesepakatan kelas juga. Jadi ini mengubah mindset kita yang baru Bapak Ibu, bahwa untuk kesepakatan peraturan sekolah itu kita tidak membuat sendiri. Jadi harus ada kontribusi dari anak, guru, Bapak Ibu guru, dan orang tua. Jadi ada kesepakatan yang harus kita setujui bersama. Jadi itu nilai-nilai. Nah, kesepakatan-kesepakatan itu termasuk di sini adalah harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Salah satu dari nilai kebajikan, nah ini ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 nilai kebajikan. Salah satunya yaitu ada di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? 6, monggo. Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Ini harus dihafalkan karena tujuan kita 4 tahun. Tujuan kita pembelajaran itu ini Bapak Ibu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini Bapak Ibu, ini yang akan kita capai kepada anak-anak kita. 6 dimensi nilai kebajikan. Di dalamnya ini ada beberapa elemen, ya. Ada elemen-elemen. Nanti saya tunjukkan kalau sudah selesai, ya Bapak Ibu, karena ini saya harus membuka LMS saya terkait ini ya Bapak Ibu. Terkait nilai-nilai kebajikan. Saya lanjut. Jadi kesimpulannya untuk yang pertama adalah bahwa
dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati bersama. Ya. Tujuan mulia ini dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu baru satu, nggih. Budaya positif ke-1. Apa tadi? Disiplin positif. Ada perubahan bahwa disiplin itu bukan hanya mematuhi peraturan saja, tetapi harus timbul dari dalam diri sendiri. Oke? Kemudian, nah ini teori motivasi yang kedua, hukuman dan penghargaan. Ini Bapak Ibu. Ini yang berhubungan dengan mestinya BK. BK ini banyak di sini ya Bapak Ibu. Teori motivasi, 3 motivasi perilaku manusia, yaitu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi selama ini 3 motivasi perilaku manusia itu ada beberapa ini Bapak Ibu. Jadi mereka berbuat, manusia berbuat itu karena ada motivasi ini. Ada motivasi eksternal ini Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Aku kon ben gak didukani Pak Asis, aku main budal isu. Biar saya nyaman. Saya tidak didukani Pak Asis. Aku kok ben dilem Pak Asis, aku api gue RPP sing api. Itu juga termasuk menghindari, bukan dari kita, tapi motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, selain 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, manusia itu mempunyai motivasi 2, intrinsik dan ekstrinsik, ya, dari dalam, dari luar. Kalau dari dalam itu tumbuh dari kita sendiri, tetapi kalau dari luar itu Bapak Ibu, nah itu tanda petik, itu karena ingin hadiah, karena ingin dipuji, karena ingin aman dan lain-lainnya. Oke Bapak Ibu, jadi kita menumbuhkan disiplin tadi yang dari dalam atau motivasi dari luar Bapak Ibu? Dari dalam. Nah, berkaitan dengan apa motivasi ini nanti? Berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Bapak Ibu, pada kurikulum penggerak, kurikulum Merdeka Mengajar, mohon maaf, kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, bukan ada belajarnya, kurikulum Merdeka, itu implementasinya Bapak Ibu tidak boleh menggunakan hukuman atau penghargaan. Ya Bapak Ibu, tidak boleh ada hukuman atau penghargaan. Nah, yang itu kemarin saya tanya Pak Sis, gini Bapak instruktur dari Jambi kalau tidak salah, ya. Kalau di sekolah kami itu ada yang namanya program Tulang Tuba. Satu kebaikan, satu kesalahan dibalas dengan satu kebaikan. Gimana? Dilihat Bu, dilihat itu dikategorikan. Kalau balasannya itu tidak mensengsarakan anak, tidak membuat anak itu menjadi trauma, kemudian sesuai dengan apa kesalahannya dan masih sesuai dengan dunia pendidikan, masih diperbolehkan. Tapi kalau hukuman sudah akan membuat trauma anak, akan membuat anak itu menjadi sakit hati, sakit psikis dan lain-lain, tidak boleh. Teorinya ya Bapak Ibu nggih. Salah itu kan kebaikannya anak justru yang milih sendiri. Oh, ini malah plusnya. Iya, sehingga bukan menjadi hukuman karena sudah pilihannya sendiri. Ini namanya konsekuensi. Ini ada Bapak Ibu nggih. Ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada konsekuensi kalau dia melakukan kesalahan. Dan itu sudah disepakati. Boleh Pak Sis, ini masuk sini Pak Sis. Jadi ada hukuman tidak boleh. Konsekuensi itu masih dalam raba-raba nggih. Kalau dia itu menyengsarakan anak tidak sesuai dengan pendidikan nggak boleh. Tetapi kalau konsekuensinya itu atas hasil kesepakatan dan ini masih berhubungan dengan kebaikan, nilai-nilai kebajikan, masih diperbolehkan. Okay.
Kemudian yang terbaik adalah restitusi, Pak. Ini nanti kita bahas sendiri. Jadi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus terjadi. Jadi tidak boleh dihukum. Untuk konsekuensi itu juga ada beberapa syarat-syaratnya. Nanti yang terbaik adalah menggunakan restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, ini sudah saya laksanakan, nanti akan ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan mereka untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memberikan orang lain. Jadi setelah direstitusi nanti anak sadar sendiri Bapak Ibu, sadar sendiri bahwa ia melakukan kesalahan dan dia akan memperbaruinya. Nah, tapi katanya, angel Bu, angel, angel, senakal, kita coba dulu, kita coba dulu. Ya. Angel, cak ini angel, tapi dicoba dulu karena ini paradigma baru gitu Bapak Ibu. Dan saya baru ngerti ini juga kemarin waktu kita elaborasi dengan instruktur itu, Bapak Ibu. Jadi kita 1-2 minggu sekali itu dengan instruktur, 1 minggu sekali dengan fasilitator. Dengan instruktur itu banyak sekali yang apa istilahnya bertanya, protes. Karena banyak sekali yang tidak boleh memberikan hukuman seperti itu. Tapi hukumannya dalam rangka mendidik tetap tidak boleh. Ya Bapak Ibu, sambil monggo dikudapi Mbak Sus, kalau masih lebih dibagi lagi tidak apa-apa Mbak kuenya, monggo. Kemudian yang ini hukuman, konsesi dan seterusnya. Apa bedanya Bapak Ibu untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi? Nah, untuk hukuman terbaca enggak? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak tersakiti secara psikis dan fisik. Korban mendapatkan keadilan. Murid, anak akan tersakiti. Perilaku sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata dan lain-lain. Konsekuensi sesuatu hanya harus terjadi. Jadi misalkan tadi seperti program kita Tulak Tuba itu, kita sudah sepakat bahwa kalau anak-anak ini terlambat maka akan melakukan satu kebaikan, ya, kebaikan dari apa? Dari yang harus dijalaninya sebagai konsekuensinya melakukan kesalahan. Nah, ini tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu pendek. Murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, membantu penerapan mengikuti peraturan masyarakat. Nah, ini untuk konsekuensi ini masih tanda petik ya Bapak Ibu, masih ada yang dikategorikan, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Jadi ada rambu-rambunya tadi. Kalau konsekuensinya itu tidak menyakiti, kemudian hasil kesepakatan kita tidak menyakiti anak, boleh, ya, berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan. Tetapi yang terbaik adalah restitusi. Restitusi menunjukkan yang terbaik. Gimana tuh restitusi jenengan? Ini kan beda-beda. Saya kemarin itu praktek nih Bapak Ibu. Anak saya panggil, nanti saya nak panggil. Ada tahap-tahapannya, ada 3 tahapannya restitusi ini. Kemarin saya sama Bu Sri Mona, waktu awal pertama ada anak yang berkata-kata tidak baik, saya panggil. Mau saya laksanakan restitusi, tapi anaknya malu. Nggak usah Bu, nggak usah, mau saya video masalahnya. Tapi anaknya tidak berkenan. Kalau tidak berkenan saya tidak akan merestitusi, saya ambil gambarnya Bapak Ibu. Karena mengambil gambar anak untuk video maupun anak yang kita sebarkan itu harus izin anaknya. Restitusi ini adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Oke. Nah, ini hukuman masih ya lanjutannya Bapak Ibu, intinya nggih. Nah, oke, matur suwun Pak Sis. Dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang penghargaan pun tidak boleh. Penghargaan juga tidak boleh Bapak Ibu. Hukuman tidak boleh, penghargaan juga tidak boleh. Misal Pak Pangga, ayo yang juara 1 lari,
saya beri yang nomor 1 saya beri permen misalkan. Anak itu lari karena permennya Pak Pangga, enggak boleh. Tidak dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini ya. Jadi kemudian anak-anak siapa yang bisa mengerjakan ini nanti akan Bu Luvin beri nilai 100. Itu juga enggak boleh. Oke, juga enggak boleh. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi maksudnya bagaimana? Anak itu akan melakukan sesuatu kebaikan karena dia mengharapkan penghargaan. Mengharapkan imbalan. Tidak boleh itu. Sesuatu dikerjakan itu harus dari dalam diri sendiri tadi, menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Jadi anak lari sekencang-kencangnya biar juara 1 itu motivasi dari dalam Pak. Nah nanti kalau sudah jenengan lombakan, kalau sudah jenengan beri itu boleh. Baru setelah dilombakan betul-betul lomba itu kan ada menang atau kalah ya Pak. Memang dilombakan boleh diberi hadiah. Tapi kalau pada awal pembelajaran tidak boleh. Jadi tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, biarkan anak itu dengan sadar dirinya sendiri untuk mendapatkan yang lebih baik. Nah, ini dihukum loh penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini agak kontroversi dengan teori kooperatif, pembelajaran kooperatif. Di situ ada reward dan punishment. Nah, itu saya selama ini menggunakan itu Bapak Ibu, ada penghargaan dan hukuman. Tetapi di sini tidak boleh. Tapi kita dalam konteks penghargaannya itu penghargaan setelah melakukan pekerjaan, misalkan senyuman, tepuk tangan, seperti itu. Jadi jangan memberikan penghargaan di awal yang membuat anak itu dia hanya melakukan itu kalau ada penghargaan itu. Jadi akan menghilangkan motivasi dari dalam dirinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Restitusi sebuah pendekatan positif untuk menciptakan disiplin positif. Solusinya Bapak Ibu adalah restitusi. Restitusi apa toh? Nanti kita bahas nih Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah menanya baik-baik kepada anak, menggiring anak untuk mengakui kesalahannya, menggiring anak untuk menyesali kesalahannya, menggiring anak untuk sadar akan kesalahannya, menggiring anak untuk berbuat baik tentang kesalahannya. Itu restitusi pada dasarnya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu yang ketiga. Ini Mbak Endang kelasnya sudah ada keyakinan kelas nih Mbak Endang. Oke. Gimana Mbak Endang? Dari mana Mbak Endang? Keyakinan kelasnya. Jenengan teks sendiri langsung dipasang atau gimana prosesnya? Di kelas 7E ada keyakinan kelas. Oh iya. Ya. Kesepakatan. Ya, itu kesepakatan kelas. Atau jenengan teks sendiri langsung dipasang itu gimana Mbak Endang? Ditunjukkan ke siswanya setuju apa enggak. Oh, oke. Kalau sepakat berarti saya perintahkan yang itu. Oh, oke. Luar biasa. Tepuk tangan ke Mbak Endang. Sudah melaksanakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, sebelum sesuatu tuh kita melakukan kesepakatan kelas. Misal tadi nggih Bapak Ibu nggih di sini. Saya mohon maaf lupa nggih. Membuat kesepakatan ini sudah saya sudah saya tadi nggih, karena memang agak tergesa-gesa. Kesepakatan dalam kegiatan hari ini. Jadi kesepakatan kita Bapak Ibu yang pertama mengikuti sampai selesai. Yang kedua Bapak Ibu apalagi kesempatannya misalkan nggih, kalau keluar izin sama panitia atau sama teman yang lain dan lain-lain. Kalau di kelas bagaimana, Mbak Endang? Apa Mbak Endang kemarin? Angkat tangan sebelum berbicara. Angkat tangan berbicara. Kemudian? Jadi gini Bapak Ibu nggih, untuk kesepakatan kelas jadi peraturan sebetulnya nggih, peraturan sekolah pun itu kesepakatan sekolah namanya Bapak Ibu. Kalau di kelas namanya kesepakatan kelas.
itu harus kita buat bersama-sama. Tidak boleh satu orang. Walaupun itu kesepakatan sekolah, itu juga harus dibuat bersama-sama. Baik kepala sekolah, kemudian gurunya, siswanya, kemudian orang tua. Kalau sudah dibuat kesepakatan sekolah, maka harus disepakati oleh semuanya. Demikian Bapak Ibu nggih. Di kelas juga demikian, kesepakatan kelas. Kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, harapannya anak yang sudah membuat kesepakatan itu akan nanti apa? Akan mematuhi, karena itu dari anaknya sendiri. Misalkan Mbak Endang apa tadi? Tidak boleh terlambat waktu pelajaran. Tapi di sini mohon maaf, tidak boleh, ada kata tidak boleh nggih. Harus tepat waktu dalam pembelajaran. Jadi kata-kata negatif itu dihilangkan, nggih. Tidak boleh membawa HP, jangan. Lebih baik positif ya. Dalam pembelajaran dilarang membawa HP. Kemudian dalam kalau dalam apalagi Mbak Endang? Jaga kebersihan. Ya, dilarang dan boleh. Jaga kebersihan. Dalam pembelajaran tidak diperkenankan membawa HP. Maksudnya kalimat negatif itu gimana ya Mbak? Kalimat ya langsung menjustis gitu ya Mbak ya? Dilarang bawa HP dan dalam pembelajaran anak-anak tidak diperkenankan membawa HP. Mungkin itu kalimat positifnya ya. Kemudian dilarang terlambat, itu kalimat negatifnya. Tidak diperlukan juga. Dalam anak-anak harus tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi misalkan apabila mau keluar kelas saat pembelajaran harus izin guru. Kemudian misalkan apa lagi? Kesepakatan kelas, Menda? Bayar ongkos tepat waktu. Assalamualaikum, mengucapkan salam permisi. Aku izin. Ya, minta izin. Apalagi? Mungkin saling menghargai sesama teman. Ada ya kemarin. Saling menghormati sesama teman. Hormat pada guru. Gimana Mbak? Kawan berpacaran panggilan orang tua. Oh gitu. Tidak apa-apa. Gini Mbak. Kesepakatan itu asalkan disepakati satu kelas, gurunya dan itu wajib ditaati semuanya. Tidak apa-apa. Nanti kalau anak-anak ketahuan berpacaran, nanti akan saya bujuk panggil wali kelas, mohon maaf, orang tuanya. Gimana anak-anak, setuju enggak? Setuju Bu, kalau itu kesepakatan dijalankan. Ya, seperti saya 3 kali. Kalau 3 kali tidak ikut pembelajaran, orang tua akan saya panggil. Kalau sepakatan kelas itu menyetujui, kita laksanakan. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, nggih, daripada peraturan. Peraturan ini ketoke apa nggih, medeni wong gitu ya. Ya kalau membaca itu sudah takut. Kita ingat Bapak Ibu membuat sesuatu jangan menakutkan anak sehingga anak menjadi trauma sebelumnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, nggih. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tidak boleh dibentuk negatif tadi, seperti jangan sampai terlambat, jangan mengambil punya orang lain, jangan dan lain-lain. Itu dilarang buang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya. Iya, perlahan nggih. Yo, mudhep ora Bu muridku lah. Itulah tantangan kita nggih. Perlahan. Angel Bu, angel. Perlahan. Kita rubah mindset kita dengan paradigma baru nggih Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat nggih Bapak Ibu. Jadi tadi boleh dengan tulisan, boleh juga dengan apa? Dengan omongan langsung di kelas. Anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas kita, kelas matematika. Ini dari Bluefin disetujui enggak? Kemudian dari anak-anak apa? Mungkin ada yang ditambahkan. Kalau disetujui silahkan dicatat, kemudian dipajang biar anak-anak melihatnya dan menjadi peraturan, menjadi apa? Aturan bagi satu kelas, keyakinan atau kesepakatan satu kelas. Nah, ini nggih, saya kira prosedur pembentukan keyakinan kelas sudah kita laksanakan Bapak Ibu nggih.
Coba mulai sekarang, besok satu dicoba untuk membuat keyakinan kelas, gitu. Minimal di kelasnya masing-masing atau di mata pelajarannya masing. Sudah Mbak? Alhamdulillah, luar biasa. Nggih. Nah, ini contoh-contoh dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Cek. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kalau untuk kelas 5 bahasanya lebih singkat lagi Bapak Ibu nggih. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Baik Bapak Ibu, itu tadi penghargaan Bapak Ibu nggih. Motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi. Bapak Ibu, jadi sekarang kita tidak boleh melakukan apa? Apa tadi? Menghukum siswa dan memberi penghargaan hanya untuk melakukan suatu kebaikan. Oke, kita lakukan perlahan-lahan ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita juga membuat kesepakatan kelas. Dicoba monggo kesepakatan kelas mulai dari kelasnya Bapak Ibu atau dari mata pelajarannya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas matematika, kesepakatan kelas IPA, kesepakatan kelas bahasa Indonesia. Sederhana tapi dilaksanakan Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Bapak Ibu, anak kita banyak yang bermasalah, kelas 7. Nggih. Banyak bermasalah Bu, kelas 7A sampai 7B nggih. Harus kita analisa. Ternyata anak-anak yang bermasalah itu kebutuhan hidupnya ini 5 kebutuhannya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Tidak terpenuhi. Jadi kita tidak boleh menjustis anak itu langsung anak ini nakal, tidak bisa didandani, tidak bisa diopeni, tidak boleh. Kita lihat dulu anak-anak itu, apakah kebutuhannya sudah terlayani dengan baik, terpenuhi dengan baik. Misal anak itu malak nggih Bapak Ibu nggih. Ada nggih anak Ibu yang malak nggih kemarin nggih? Nah, malak itu kita tanya anaknya yang malak, "Nak, untuk apa malak?" "Karena saya belum sarapan, Bu. Saya lapar. Di rumah tidak diberi sarapan." Nah, itu dia melakukan malak itu karena kebutuhan hidupnya untuk apa? Kalau tidak sarapan, itu apa? Kebutuhan hidup yang mana ini? Penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan atau bertahan hidup? Bertahan hidup. Luar biasa. Guru-guru SMP Negeri 2 Rengel luar biasa, bertahan hidup. Jadi kebutuhan anak tentang bertahan hidup tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan kesalahan. Ya. Itu Bapak Ibu kita harus telusuri itu. Nah, ada lagi yang anak sukanya tonyo-tonyoan, jawili kancane, pembelajaran itu senengane membuat onar, gurune dibedo. Ini masuk yang mana Bapak Ibu? Ya, kesenangan bisa, karena dia itu senangnya seperti itu. Ada lagi mungkin selain kesenangan, mungkin ada lagi dari faktor apa? Kasih sayang. Iya, ternyata di rumah itu ya kurang kasih sayang, sehingga dia engker saja mencari perhatian Bapak Ibu. Mencari perhatian. Jadi insya Allah mungkin ada yang dipuji, anaknya selalu ngendel puji, terus istilahnya apa ya, kita kalau berbaik hati kepada anak itu, kata ada anak itu ada yang terus ngintili kita ya. Ngintili itu bahasa Indonesia apa? Mengikuti kita, minta diperhatikan terus. Mungkin di rumahnya
tidak apa, kurang perhatian Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar sebagai manusianya, yaitu rasa kasih sayangnya belum terpenuhi. Jadi itu Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu? Penguasaan. Cek. Nah, penguasaan. Pak, Pak. Oh enggak ada apa. Penguasaan penguasaan itu juga sama. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan penguasaan. Jadi anak-anak itu, Bapak Ibu, kita harus lihat masalahnya. Apabila anak-anak itu melakukan kesalahan, berarti dia ada beberapa kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Ini menurut teori dari William Glasser tentang choice theory. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya karu-karuan. Jadi ini Bapak Ibu, kita pentingnya memperhatikan apa karakteristik anak, kebutuhan anak. Itu ini pentingnya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak menghukum anak secara membabi buta, tidak menghukum memberi apa anak, menjustis anak secara sepihak, itu akan menyakitkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Baik, ini adalah dunia berkonteks Bapak Ibu. Dunia berkonteks Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Ya, ini kita lanjut. Nah, sekarang adalah restitusi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia itu mempunyai berapa posisi kontrol Bapak Ibu? Mempunyai 5, nggih? Napa mawon? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebagai guru panjenengan sekarang rasakan, panjenengan sekarang sebagai apa? Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum. Menghukum. Ya, tidak dipungkiri yang kita pernah melakukan sebagai penghukum, menghukum anak dengan cara yang sesuai dengan hati kita, yang akan menimbulkan apa? Trauma yang berkepanjangan kepada anak tanpa kita tanya dulu apa masalahnya, apa sebabnya sehingga anak demikian. Tidak pernah nggih? Oh, luar biasa. Jadi menghukum. Jadi sebagai penghukum tidak termasuk Bu Ci nggih. Tapi penghukum akhirnya. Keren nggih. Nah, nanti jadi tidak menghukum, namanya nanti ada restitusi Mbak yang terakhir. Nah, ada pembuat rasa bersalah. Jadi anak dilok-lokno, ditekan sehingga anak itu menyadari kesalahannya, saya bersalah. Akhirnya bersalah dengan ketakutan. Nah, itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Ada yang harus pokoknya ki negak anu ki. Nah, seperti itu anak-anak akan ketakutan, dia merasa bersalah karena ketakutan. Itu juga tidak boleh. Sebagai teman, nah sebagai teman ini boleh enggak? Boleh. Tetapi jangan terlalu apa nggih? Jangan terlalu lebay. Anak-anak kalau sebagai teman itu nanti efeknya anak-anak itu dalam bahasa Jawanya akan melonjak melamak. Nggih. Tetap adab antara guru dan siswa itu diungguhkan. Kalau bahasa Indonesianya apa? Unggah-ungguhnya, adabnya harus diapakan Mbak? Diterapkan atau dilaksanakan, ditanamkan kepada murid kita. Ya. Jadi ada kelemahan juga pada posisi teman. Pemantau itu yang bagaimana Bapak Ibu? Nah ini menghukum ini Mbak Uci. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru yang menerapkan posisi punggung kalian berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu melakukan kesalahan ini, awas kalau kamu tidak masuk kelas, awas. Nah, itu penghukum. Awas, harus dipatuhi, harus. Nah, itu nggih, itu posisi punggung. Berarti panjenengan semua tidak nggih? Tidak pernah berkata seperti itu nggih? Tidak, alhamdulillah luar biasa. Kalau misalnya kalau berani coba saja. Yang mana? Oh, berani gitu. Kalau kamu berani coba saja. Tapi di belakangnya juga ada awas, awas. Oh enggak. Ya. Nah ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini anak membuat salah, dia akan ketakutan, itu juga kurang baik ya Bapak Ibu. Nah ini teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seorang. Misal, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat kita tidak bantuan bapak selama ini. Atau, nah ini positifnya anak-anak akan dekat dengan kita, akan mudah untuk menanamkan sifat-sifat positif, budaya positif kepada anak. Tetapi anak-anak yang terlalu lama itu akan negatifnya ya Bapak Ibu. Dia lama terlalu dekat akan tidak menghargai kita juga. Itu adalah sisi negatifnya. Nah ini pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Jadi kita itu di gerbang sana sebagai pemantau Bapak Ibu, mengawasi anak yang tidak pakai dasi. Kemudian kita catat. Memantau anak yang tidak memakai sepatu, kita catat, itu pemantau, fungsi pemantau. Dia akan terus membawa catatan-catatan. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Coba sebutkan. Apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu telat? Kenapa kamu sampai sepatumu pakai putih? Terus sanksi atau kesannya apa kalau tidak memakai putih? Jadi pemantau itu dia selalu memakai rujukan aturan. Jadi kalau tidak ini berarti kamu salah, kamu harus saya catat. Seperti ini ya. Ini pemantau. Dia akan mengukur. Yang diawasinya itu akan diukur terus. Itu sudah sesuai tidak dengan peraturan? Itu sudah sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan? Itu kita pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer itu apa? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi kedua posisi tersebut bila diperlakukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, nah Bapak Ibu yang terakhir posisi jenengan itu seharusnya sebagai apa? Manajer. Dari 1, 2, 3, 4, 5 itu yang terbaik untuk seorang pendidik adalah sebagai manajer. Nah, manajer itu apa? Yaitu berbuat baik bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan dengan cara-cara apa?
dengan cara-cara dia mempertanggungjawabkannya sendiri, kemudian mendukung murid untuk mencari solusinya. Nah, ini contohnya kata-katanya. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana untuk memperbaikinya? Itu Bapak Ibu kan? Ini adalah manajer Bapak Ibu. Nah, manajer ini sesuai dengan apa? Restitusi. Jadi tadi menghukum tidak boleh ya, memberi penghargaan untuk mendapatkan sesuatu juga tidak boleh. Yang boleh apa? Restitusi, melakukan restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi itu apa? 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu nggih. Ada, ini sudah kami tadi ya. Ada sebagai apa tadi? Penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Baik, nah segitiga restitusi. Materi yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Sudah jam berapa ini? Sudah 1 jam atau belum? Sudah. Tinggal 1 materi nggih Bapak Ibu, restitusi segitiga. Ini Bapak Ibu yang harus kita laksanakan. Apalagi BK nggih, nyuwun sewu nggih, bukan menggurui nggih Bu Sri. Ini yang sudah saya ceritakan tadi. Ini ilmu yang saya terima selama pendidikan guru penggerak. Jadi kita tidak boleh menghukum siswa, tidak boleh memberi pengharapan penghargaan yang berlebih pada siswa. Yang kita lakukan adalah merestitusi siswa, ya, restitusi siswa, ya, dengan menggunakan 5 kontrol tadi kita sebagai manajer ya. Kemudian kita menggunakan segitiga restitusi. Habis ini praktek ya, 1 orang, saya ingin 1 orang praktek. Nah, restitusi segitiga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi anak yang salah itu kita restitusi, kita sadarkan, tidak membuat anaknya itu takut, tidak membuat anaknya itu jera yang trauma berkepanjangan, sehingga dia juga tidak tidak was-was dalam dirinya, tetapi anak kita bantu untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah membuat kesalahan, kita bantu untuk memperbaiki kesalahannya agar anak itu lebih kuat apanya? Lebih kuat karakternya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini Bapak Ibu ya. Nah, segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ini saya nanti minta 2 orang ya untuk melakukan restitusi segitiga. Ya. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Gini, saya manggil kemarin. Misalkan Mbak Ulfa ini anak yang habis naik pohon. Naik apa? Naik pagar melompat mengambil tebu sebelahnya Mbak Ulfa. Konangan nih, saya guru matematika. Saya panggil. Sini nih Mbak Ulfa cantik, ini ya. Nakal tenan nih. Nggak boleh muni nakal tenan lo ya. Saya dudukkan Mbak Ulfa di sini Mbak Ulfa. Kemudian saya tanya, namanya siapa Mbak? Mbak Ulfa. Kelas berapa? Jawab ya. Terus iya. Terus gini, menstabilkan di tes itu ya. Terus gini, guru tidak boleh langsung menjustis. Mbak Ulfa tadi sampean salah, sampean habis mengambil tebu, penekan cah wedok, pola karo-karuan. Akan nangis Mbak Ulfa nanti, karo-karuan. Ya. Jadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu apa? Mbak Ulfa, ini Mbak Ulfa ya sudah tadi ya. Mbak Ulfa, semua orang itu pernah berbuat salah. Bu Ulfi juga pernah. Jadi perbuatan salah itu manusiawi. Jadi kalau Mbak Ulfa salah itu juga tidak apa-apa, tapi jangan diulang-ulang ya. Menguatkan dulu ya, yang pertama. Jadi nanti ini saya minta 1 orang gurunya dan muridnya ya. Saya minta nanti Mbak Ulfa sama Mbak Ninda. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah dipanggil, kemudian
di menstabilkan di tas. Ya. Kemudian nanti yang kedua ditanya, Mbak Ulfa. Contoh langsung praktek sama saya aja Mbak Ulfa sini. Nah, sini Mbak Ulfa. Ya, ini adalah Mbak Karomatul Ulfa, guru SMP Negeri 2 Rengel yang luar biasa. Sini Mbak Ulfa sebentar. Masih imut ya, cocok jadi murid. Kita langsung praktek ya. Ini Mbak Ulfa habis mencolot pagar, jrek. Nah, wes ya. Praktek pencolotan enggak ya? Ternyata. Ya, saya tolong Mbak Ulfa, sini Mbak Ulfa. Ya, assalamualaikum. Salim dulu Mbak Ulfa ya. Iya. Dan silakan duduk Mbak Ulfa. Ya. Ya, duduk. Jangan Bu, pakai tersenyum ya. Nah, gini. Restitusi ya, dudukkan. Kemudian saya tanya, namanya siapa? Ulfa. Oke, kelas berapa? Kelas 7. Ya. Mbak Ulfa, jangan nangis ya. Enggak apa-apa, Bu Lufi enggak apa-apa kok. Di sini semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya Mbak Ulfa ya. Jadi Bu Lufi juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau manusia melakukan kesalahan itu manusiawi, tapi tidak boleh diulang-ulang ya Mbak Ulfa ya. Mbak Ulfa ngapain kemarin Mbak Ulfa? Main Bu sama teman-teman. Terus ya, kamu ya kok dapat laporan? Habis melompat itu gimana ceritanya Mbak Ulfa? Ya coba-coba aja sama teman-teman. Coba-coba, anak perempuan, coba-coba melompat, banyak temannya. Iya ada berapa Sama siapa saja coba sebutkan Mbak? banyak itu iya ada Mbak Indan, Ada Endang juga. Ada siapa lagi? ada Mbak Cus, Ada Susi Iya, karena itu ikut. iya. Oh iya. Siapa lagi? sama siapa ya? Banyak perempuan. Oh banyak, temannya perempuan ya. Ikut semuanya, naik pagar terus ngambil apa kemarin Mbak? Ngambil tebu, ya Allah. Kenapa Mbak kok sampai ngambil tebu? Kelasnya gimana kelasnya? Kelasnya kosong enggak? Oh istirahat, jadi istirahat rame-rame mau mengambil tebu. Terus kenapa Mbak? Kok ingin mengambil tebu itu gimana? Pengen tahu aja rasanya naik pagar terus ngambil tebu sama teman-teman kan asik Bu. Ingin tahu saja, ya ingin rame-rame naik pagar ngambil tebu, heboh gitu ya Mbak ya? Iya gitu. Itu menurut Mbak Ulfa salah enggak perbuatan itu? Salah? Iya. Salah? Salah enggak? G. Salah. Melompat pagar pada saat sekolah salah enggak? Iya salah. Mengambil tebu bukan punyanya salah enggak? Iya salah. Salah juga nggih. Berarti Mbak Ulfa berbuat salah. Nggih, seharusnya bagaimana Mbak Ulfa? Nggak boleh gitu. Terus lain kali kalau ada Iya, temannya tidak. yang rombongan itu Mbak Ulfa gimana? Nggak ikutan lagi. Nggak ikutan Dan lagi. nggak ngajak mereka nggak begitu lagi. Itu yang kedua Bapak Ibu nggih. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi kita mengorek Mbak Ulfa tadi ya. Jadi setelah sebentar nggih, menisan Mbak Ulfa. Jadi setelah mengorek kesalahannya, yang terakhir adalah mengorek apa yang dilakukan Mbak Ulfa. Dicoba. Duh, diguyu, dicoba ya. Ini ilmu yang kami terima. Ini coba paradigma baru. Yang kedua, ini apa kesalahannya itu diuraikan Mbak Ulfa tadi, ya. Mbak Ulfa sudah menunjukkan sendiri apa kesalahannya, bahwa dia bersama teman-temannya, bersama Ninda, bersama Endang, bersama Yayu, bersama Susiana tadi melompat pagar. Ya, hanya ingin mengambil tebu. Setelah saya tanya kenapa? Hanya ingin asik-asikan saja. Nah, serasa salah tidak perbuatan itu Mbak Ulfa? Salah. Harusnya tidak begitu. Nggih. Ini contoh memang nggih. Ternyata ini dalangnya ternyata ketemu Mbak Oci.
Ternyata Mbak Uci juga, Dewi Nur Azizah juga ikut tadi ya. Ikut naik pagar juga. Nanti saya panggil juga ya temannya tadi. Iya, oh yang ngejar. Oh ya, dengan begini kan, dengan mengorek ya, namanya validasi tindakan yang salah, akan ketemu nanti dengan siapa saja Mbak Ulfa. Dewi Nur Azizah, siapa lagi? Itu yang ngajari tadi ya? Oh yang ngajari mana itu ya? Mbak Nur Azizah, yang ngambil itu juga itu, beliaunya. Oh beliaunya, mohon maaf. Bu Dewi Nur Azizah, Dewi Nur Azizah, luar biasa. Besok jangan lagi ikut ya. Berarti berarti perbuatan Dewi Nur Azizah tadi menurut Mbak Ulfa gimana? Tidak baik. Tidak baik ya. Apalagi. Jadi kini kita mengorek lagi siapa saja. Ada Mbak Ninda ya, besok saya panggil Nindanya ya. Ninda itu yang bagian apa? Bagian mereka. Berarti bawa HP Ninda ya. Padahal di sekolah ada kesepakatan anak dalam pembelajaran tidak diperkenankan membawa HP. Berarti Ninda nanti saya panggil, bawa HP itu ya Ninda. Berarti melakukan kesalahan lagi. Terus siapa lagi yang berperan? Yang Endang itu apa Endang perannya? Itu yang bantuin Mai. Nasi gede dewe ya. Bantuin naik. Jadi itu Bapak Ibu nggih. Yang pertama itu begitu masuk anak jangan dipanggil, jangan langsung masak petenteng, jangan. Ya, yang pertama itu senyum dulu, sapa dulu, kemudian kurang sedikit Mbak, sabar. Menstabilkan identitas ya. Tadi Mbak Ulfa semua orang karena ini Pak Sis ada sebentar ya. Saya ulang untuk menstabilkan dulu. Semua orang itu pernah membuat kesalahan. Bu Lutfi juga pernah membuat kesalahan. Jadi membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Nah, ini untuk meningkatkan apa? Agar anak tidak takut dulu. Harus dipanggil, wes, bar ngatek aku seperti itu. Nyusul saya mohon maaf ya. Seperti itu. Jadi kita angkat dulu motivasinya agar tidak takut. Nah, setelah itu, setelah pertama menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita korek-korek tadi omongan dengan Mbak Ulfa tanpa ada menghukum ya di sini. Jadi ini sudah saya praktekkan kemarin ya. Sudah praktekkan sehingga ketemu nanti anaknya siapa yang membantu itu siapa dengan asli dari tanpa tekanan. Oke. Kemudian yang ketiga Mbak Ulfa menanyakan keyakinan. Nah, yang proses yang ketiga setelah terkorek menanyakan keyakinan itu gini Bapak Ibu. Setelah ditanya, kemudian kita tanya, Mbak Ulfa, di sekolah ini kan ada peraturan ya, ada kesepakatan sekolah yang harus dipatuhi semua yang ada di sekolah kita. Masih ingat enggak? Apa saja kesepakatan atau peraturan-peraturan di sekolah kita? Coba sebutkan. Harus datang setengah 7 untuk mengikuti kegiatan di musola. Harus memakai baju seragam, harus memakai baju seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Kemudian untuk siswa laki-laki tidak boleh rambutnya panjang melebihi alis, harus 4 cm di atas. Kemudian memakai atribut sesuai dengan aturan sekolah. Tidak boleh melompat pagar, kemudian di luar kelas di jam pembelajaran juga tidak diperkenankan. Tidak boleh mencuri juga. Tidak boleh mencuri ya, mengambil punyanya orang lain tanpa izin orang lain namanya mencuri. Itu di peraturan sekolah kita boleh enggak? Enggak boleh ya. Melompat pagar boleh enggak? Enggak boleh ya. Berarti Mbak Ulfa sudah melakukan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu nggih, ini dia yakin menanyakan keyakinan di sekolah kita, dia harus tahu. Makanya peraturan-peraturan Mbak mana Bu Sri Mona. Nah, makanya nggih, peraturan kesepakatan sekolah itu harus disosialisasikan guru, kemudian staf karyawan semuanya, siswa juga, orang tua juga harus disepakati, dibuat bersama, disepakati bersama. Itu namanya adalah kesepakatan sekolah. Kalau di kelas kesepakatan sekolah ya. Nah, terakhir Mbak,
Setelah mengetahui itu Bapak Ibu, yang terakhir yaitu apa? Setelah dia tahu bahwa dia salah, kita harus menggiring bahwa Mbak Ulfa ini agar tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, ya. Mbak Ulfa kalau sudah tahu salah, terus kedepannya Mbak Ulfa mau apa? Tidak mengulangi hal yang sama, tidak melanggar aturan sekolah lagi. Kemudian kalau ada temannya yang mau naik paket gimana Mbak Ulfa? Saya kan bisa melarangnya, Gitu ya. biar tidak melanggar juga. Jadi Mbak Ulfa sekarang sudah sadar bahwa apa yang Mbak Ulfa lakukan dengan teman-teman itu adalah suatu kesalahan dan melanggar peraturan sekolah, maka tidak boleh dilakukan ya. Dan kedepannya tidak akan melompat pagar lagi, tidak akan apa lagi, mencuri lagi ya, tebu lagi. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian kita kuatkan Mbak Ulfa sekarang, enggak apa-apa ya, jangan takut ya, tapi jangan diulangi lagi kesalahannya ya, jangan nangis sayang. Nah, seperti itu. Nah, tak tahu anak kita coba ya, kita beri semangat ya. Tepuk tangan untuk Mbak Ulfa. Terima kasih. Kemudian saling. Nah, itu adalah segitiga restitusi, itu yang diharapkan. Nggih. Bukan untuk guru kita, nggih nggih. Ini kita kan sudah punya Saya Pak, bisa ininya saya Mbak Anda saya. Terima kasih. Kita barangkali bisa semacam sharing begitu Bu ya, dengan apa yang ada di sekolah kita kaitannya dengan segitiga restitusi ini. Terkait dengan pelaksanaan di bidang kesiswaan yaitu program Tulak Tuba. Kami sebenarnya menetapkan sebuah SOP untuk bisa melaksanakan Tulak Tuba itu. Yang pertama, dalam melaksanakan tugas, petugas tidak diperkenankan dalam kondisi marah. Insya Allah ini match dengan itu. Ya. Petugas memotret temuan jika memungkinkan dan mencatat pada buku temuan dan dilaporkan pada tim kesiswaan atau BK. Kemudian petugas memanggil pelaku kesalahan atau kekeliruan yang dijumpai. 4. Petugas memberikan penjelasan atau mengingatkan atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan pelaku dengan rasa kekeluargaan. 5. Petugas mengingatkan dan memberikan pilihan kebaikan-kebaikan yang bisa dipilih dan dilakukan pelaku sebagai pengganti kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan. Jadi kita tidak langsung minta nanti kalau kesalahannya begini harus melakukan ini, tidak. Kita sudah memberikan pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh pelaku kesalahan atau kekeliruan. Ini. Petugas dan pelaku bersepakat kapan kebaikan dilakukan. Bahkan melaksanakannya pun kita masih memberikan toleransi. Kesepakatan bersama. Artinya seperti itu. Petugas memastikan keterlaksanaan kebaikan oleh pelaku kesalahan atau kekeliruan. Yang ke-8, petugas mendokumentasikan kegiatan kebaikan yang dilakukan pelaku kesalahan. Ini tujuannya adalah tidak serta-merta hanya wis dilakoni, tidak. Tapi kita mampu mempublikasikan ini. Anak ini sudah mampu melakukan kebaikan yang bisa dicontoh oleh yang lain. Akhirnya apa? Harapannya nanti dalam jangka panjang anak ini juga tumbuh rasa percaya dirinya, bahwasanya dia juga mampu berbuat baik. Gitu. Kemudian petugas wajib memberikan apresiasi positif atas kebaikan yang telah dilakukan pelaku kesalahan atau kekeliruan. Penanganan selesai, seminggu sekali wali kelas mereka pelanggaran siswa dan dilaporkan kepada guru BK untuk ditindaklanjuti. Guru BK menindaklanjuti hingga tuntas. Kalaupun nanti perlu panggilan orang tua, sekedar orang tua tahu apa yang sudah dilakukan oleh anak, atau memang kalau dipandang sudah berhenti di situ saja orang tua tidak perlu tahu ya tidak harus panggilan orang tua. Insya Allah itu yang sudah ada di sekolah kita. Dan kalau saya melihat segitiga restitusi tampaknya sangat-sangat match dengan itu. Insya Allah itu ya. Makanya intinya begini, barangkali ini nanti juga bisa menjadi rekomendasi bagi panjenengan ke komunitas panjenengan di guru penggerak, bahwasanya untuk bisa menyelenggarakan alternatif menghilangkan hukuman itu sangat mungkin.
Begitu pula saya pada waktu pertemuan untuk mewujudkan sekolah ramah anak, menghilangkan kata sanksi, itu harus mencari konsep yang seperti apa. Makanya saya munculkan mengganti kesalahan dengan satu kebaikan. Dan kebaikan tidak harus ditentukan oleh kita, tapi kita bersepakat. Katakanlah sama ada anak yang terlambat, kebaikan apa yang bisa dilakukan? Pak, saya nanti yang adzan selama 1 minggu menggantikan kesalahan ini karena saya sudah 2 kali terlambat. Boleh. Pak, saya nanti tak bersih-bersih. Monggo. Sampai anak itu benar-benar tidak merasa tertekan, tapi dia menggantikan kesalahan yang sudah dilakukan dengan kebaikan yang dipilih sendiri. Dan kita sepakati dan kita kawal. Memang kebaikan itu harus dilakukan. Intinya begini. Insya Allah sudah match seperti itu. Insya Allah sudah seperti itu SOP-nya ini. Dan cuman barangkali selama ini teman-teman sendiri masih belum membaca secara detail SOP-nya seperti apa pelaksanaan tulak kebaya ini. Makanya termasuk kemarin Pak Haji Kusari menyampaikan dengan adanya skor, monggo. Skor boleh diberikan, tapi tidak untuk menentukan sebagai ketentuan hukuman apa yang harus dilakukan, tidak. Sebagai rekapitulasi kita saja, oh anak ini sebenarnya melanggarnya sudah sampai sekian. Itu saja referensi bagi kita, tidak menjadi penentu sanksi atau penentu hukuman. Tidak seperti itu. Karena saya sendiri juga untuk menghilangkan kata sanksi atau hukuman sebagai sekolah ramah anak waktu itu. Insya Allah sudah seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Ngapunten nggih. Matur suwun sanget Bapak Kepala Sekolah. Bapak Siswa Suwarko nggih, Kepala SMP Negeri 2 Rengel. Ternyata di sekolah kita itu sudah melakukan restitusi segitiga Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Saya yang tahunya kan hanya itu Bapak Ibu nggih, Pak Sis. Ya memang itu kami bawa ke sana, ke elaborasi dengan instruktur kami, ternyata diperbolehkan, okay, karena memang itu bagus. Jadi tidak serta-merta hanya konsekuensi yang ditanggung atas kesalahan, tidak. Kita sudah sampai menanamkan nilai-nilai ya, kebajikan, menanamkan kebajikan termasuk bahkan kebajikan dipilih oleh anak sendiri, waktunya ditentukan sesuai dengan kebutuhan kita, murid. Luar biasa, okay. Ternyata itu kita belum tahu gitu Pak Ibu hubungannya. Kita sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi kita tidak tahu bahwa program kita itu ternyata segitiga restitusi. Cuma kemarin angan-angan saya sudah masuk itu Pak Sis. Cuma masuk itu saya tanyakan, ternyata boleh, alhamdulillah. Jadi ini nanti di program ini sebenarnya kami sudah menuliskan SOP-nya pelaksanaan ditambahi Pak Sis. Itu seperti itu. Berarti ditambahi kata-kata segitiga restitusi dengan tinggal 3 jalan ini. Dengan 3 jalan ini. Berarti jadi sudah ini nanti bisa menjadi rekomendasi bagi sekolah-sekolah yang lain, bahwasanya untuk menegakkan kedisiplinan memang bisa dilakukan dengan cara ini. Luar biasa. Okay. Terima kasih, ini saya sampaikan ke fasilitator saya. Terima kasih Pak Sis, luar biasa. Okay. Kita hanya menambahkan ini ke situ gitu aja. Ternyata kita sudah melakukan, tapi kita tidak tahu teorinya, kita belum tahu. Saya juga belum tahu Pak Sis. Okay. Makanya begitu tadi saya melihat itu, saya ingat dengan SOP yang sudah kami buat itu. Ternyata memang tidak melenceng dari. Tidak melenceng. Okay. Saya tanyakan juga tidak melenceng karena imbalnya juga melakukan kebaikan. Okay. Bapak Ibu, itu segitiga restitusi, nggih. Walaupun mungkin berat, kita laksanakan pelan-pelan. Bu Sri Mona mungkin angel untuk kita coba, nggih. Ini saya menyampaikan, nggih. Saya berbagi, nggih. Kita coba, Bapak Ibu, nggih. Pas sudah habis, Pak. Nah, sebentar. Ini Bapak Ibu, oh ya, ini hal-hal yang diperlukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam restitusi adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati yang dituju itu Pak Sis. Jadi yang tadi itu panjenengan konsekuensinya itu dipilih anak sendiri dan nilai-nilai kebajikan. Ini sesuai ini. Kemudian kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Nah, sudah setuju kan? Sudah ada deal duanya. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Nah, ini tergantung anaknya kan. Misalkan terlambat terlambat mengaji berarti harus membaca salah satu surat. Misalkan seperti itu kan masih relevan. Kemudian yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi setelah salah, anak itu salah, sadar kesalahannya dan ingin berbuat kebaikan. Okay. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu
dari pihak yang berbuat kesalahan menanyakan kapan akan memulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki diri. Jadi ini ditambahkan nanti. Jadi tadi juga kita sudah ada oh ya, ada deal mau melakukan kapan. Wah, luar biasa Pak Sis. Berarti Ya, ini hal-hal ini sudah match semua. Iya. Tinggal memasukkan langkah-langkah restitusi di dalam SOP-nya Pak Sis. Luar biasa. Bisa dibuat PTS lagi Pak Sis. Nah, ini link YouTube ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini yang sudah saya laksanakan dengan anak Bapak Ibu. Ini sudah seizin anaknya. Wifi-nya masuk apa enggak? Hah? Udah Mbak, saya Mbak. Ya, ngapa Pak saya Pak? Atur suwun Pak Klos. Ada. Ini ada, coba. Kopi aja ya, kopi aja. Ini bisa gitu. Internet gimana Mbak Indah? Coba. Oh iya. Sini aja gitu, seru saya. Ini sudah mau selesai Bapak Ibu ya. Bentar. Ini Bapak Ibu ya, salah satu restitusi ya. Ada 2 restitusi ya. Tidak dengar nih. Vano, Mas 7B. Membuat kesalahan itu manusia. Ini saya juga seizin anaknya. Pernah melakukan kesalahan. Jadi semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi melakukan kesalahan jangan diulang-ulang. Ya Mas ya. Pas Vano kenapa kemarin? Mengubah pagar saat jam 12.
Ngapain mas? Mau ngopi. Mau ngopi saat jam kerjanya. Terus ngopi itu di mana mas? Di Punggul, dekat sekolah ini. Sama siapa mas? Sama tim. Kelas berapa? Kelas 7, satu kelas. Terus sama siapa lagi? Tidak aku. Berdua. Siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak? Kerja mau? Mau. Nanti kerja juga saya panggil. Mas, ngopi di warung itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, sering kali dilakukan. Sebetulnya seusia kamu tidak boleh ngopi di warung sering. Kalau sering ngopi di warung itu efeknya apa? Lupa pulang, terus mengikuti pelajaran, lupa mengikuti pelajaran, terus lupa ke sekolah, terus lupa apa lagi? Lupa sholat, lupa pulang, lupa sholat. Itu perbuatan saya lakukan. Ya, apalagi kemarin ada waktu sekolah, lewat pagar. Itu perbuatan bagaimana lupa pagar itu? Perbuatan saya, tidak boleh sendiri. Ya, akan diulang tidak? Tidak akan diulang. Mas, kalau itu perbuatan tidak diulang. Seharusnya yang berbeda. Tidak akan mengulangi. Tidak akan apa lagi mas? Tidak akan apa? Tidak akan apa? Sudah pulang. Iya mas. Kenapa Bu? Kalau mas Katanya sama tidak lupa. Berarti urutnya Mbak Ulfa gitu. Ini memang yang nilai kasus anaknya sendiri. Kenza sama itu lompat pagar, ngopi. tidak boleh melupakan ajak pelajaran, tidak boleh membeli teman, apalagi tidak boleh terlambat masuk sekolah, apalagi tidak boleh makan pada waktu pelajaran, apalagi mas tidak boleh melupakan sekolah. Nah, kalau sudah tahu tidak melupakan peraturan sekolah, seharusnya tidak. Ya, jadi tidak boleh melanggar, tidak boleh melanggar itu berarti melanggar peraturan sekolah. Mas Fano berarti sudah sadar kalau itu salah. Itu perbuatan apa Mas Fano? Perbuatan. Terus kedepannya Mas Fano, apa yang akan Mas Fano lakukan? Tidak akan mengulangi lagi. Kemudian meminta maaf kepada guru yang ada di kelas, apalagi tidak akan pulang sekolah. Ya, iya Mas Fano ya, itu tidak akan pulang. Jadi Mas Fano itu harus belajar kesalahan yang sudah dilaksanakan sudah lalu dengan ya kecuali Mas Fano. Gimana sih? Ini saya dinilai ya Pak Ibu, dinilai juga gestur tubuhnya, cara menjawabnya dinilai. Jadi bagaimana? Semoga Mas Fano tetap menjadi anak yang solid, anak yang pintar, anak yang sukses. Demikian ya Mas ya, dan diulangi lagi ya Mas. Lagi nggih 5 menit saja nggih. Jadi di guru penggerak ini monggo Bapak Ibu semua kita Mengakui ya, dua kasus. Kebetulan ini ada kejadian betul Bapak Ibu. Pas saat saya setelah Fano ada kejadian yang anak-anak ini yang lompat pagar itu sifat CS. Langsung saya panggil, tapi izin dulu saya YouTube kan izin dulu. Ini yang dipraktekkan Bu Ulfa
ngambil yang gini juga saya cut. Ada yang gini, ada yang membawa HP saya cut. Jadi hanya sebetulnya di sini itu ada yang gini. Ini mohon apa sih sekarang banyak yang gini gitu. Ini hanya itu aja. Ini kejadian nyata Bapak Ibu. Nah ini saya panggil anaknya, tapi saya seizin anaknya. Mau saya masukkan ke YouTube mau enggak? Boleh enggak? Mbak Siva. Nama anaknya siapa Mbak? Siva Andika Andreni. Siva Anita Andreni. Iya. Kelas berapa? 7A. 7A. Mbak Siva, semua orang itu pernah berbuat kesalahan. Mbak Ulfi juga pernah membuat kesalahan. Guru-guru yang lain juga pernah membuat kesalahan. Membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Tapi jangan diulang-ulang ya Mbak. Iya. Mbak Siva kemarin ada masalah apa itu Mbak ya? Mengambil buku. Mengambil buku di mana Mbak? Dalam sekolah. Di belakang sekolah. Dekat dengan kelasnya. Nah, kok sampai mengambil buku? Itu kan ada pagarnya dekat kelasnya itu. Iya, mengambil. Manja untuk mengambil buku. Sama siapa saja? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Banyak Mbak. Kelas berapa itu? Kelas 7 ada. Ada waktu apa ya Mbak itu ngambilnya? Jam kosong. Apakah ada tugas? Kenapa ada tugas Mbak? Sudah selesai. Oh sudah selesai. Sudah selesai kemudian rame-rame ngambil buku. Kok sampai keinginan mengambil buku gimana Mbak? Begitu pengen. Enggak, mengambil buku itu tanpa izin orang lain itu sama dengan apa? Curi. Iya. Perbuatan mencuri itu bagaimana? Perbuatan mencuri. Dosa enggak? Dosa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melompat pagar. Itu perbuatan bagaimana, Pak? Tidak baik, apalagi perempuan ya. Melompat pagar waktu jam pelajaran, walaupun tidak ada gurunya, tapi kan ada tugasnya, ya. Jadi ada berapa kesalahan itu buat kita? Dua apa enggak? Mencuri sama melompat. Siva sudah sadar masalah itu? Sudah. Mbak Siva seharusnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Tidak minum lagi. Mbak Siva kalau tahu temannya gombol-gombol mau manja itu seharusnya bagaimana? Yang mengajak siapa? Teman-teman, bukan Mbak Siva. Ya, nanti temannya juga kami panggil ya. Jadi ada dua kesalahan tadi apa? Mencuri sama mengambil pagar. Mencuri sama mengajak pagar di waktu pelajaran. Nah kalau itu sudah tahu salah ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya tidak sudah sadar perbuatan itu ya. Kalau ada seperti itu, Mbak Siva harusnya bagaimana? Mbak Siva, di sekolah kita kan ada peraturan-peraturan ya Mbak ya yang harus dihormati dan ditaati untuk oleh semua warga. Di sini Pak Sis, kesepakatannya akan melakukan apa itu di sini nanti. Ya setelah kesalahan ngakui, kemudian dia kedepannya mau apa itu di sini juga. Memakai standar sesuai dengan jadwal. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh memacet pagar. Tidak boleh memacet pagar. Berarti Mbak Siva sudah melanggar peraturan itu. Peraturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan ya Mbak. Sekolah kita kemudian disosialisasikan dengan anak-anak, bapak ibu guru dan orang tua kalian. Peraturan kesepakatan itu harus dihormati, harus ditaati oleh semua warga sekolah termasuk anak-anak ya. Jadi Mbak Siva sudah melakukan kesalahan dan sudah melanggar peraturan yang telah dibuat. Ya sadar itu. Sadar. Berarti Mbak Siva sudah mengakui kesalahan dan telah melanggar peraturan. Mbak Siva harus sudah tahu melanggar kesepakatan sekolah, peraturan sekolah. Kedepannya
mendengarkan orang terus apa lagi Pak? Tidak akan mencuri. Terus kalau tahu temannya mau berbuat yang tidak baik bagaimana? Ya, itu ya Pak ya. Jangan berbagi ya, karena perbuatan itu perbuatan jelek, perbuatan tidak baik ya. Dan apa ya? Perbuatan itu adalah melanggar peraturan yang ada di sekolah kita. Peraturan itu adalah kesepakatan kita, ya Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Detik enggak? Detik. Tapi takut enggak? Tidak. Jadi Mbak sudah sadar, sudah tidak akan melakukan lagi. Mungkin doakan semoga Mbak Siva menjadi anak yang soleh, yang pintar, yang sukses selalu, ya Mbak ya. Makasih Bu Zaita. Sama-sama. Bapak Ibu, itu adalah contoh video yang telah saya laksanakan. Memang betul-betul ada pada waktu itu ada masalah terhadap anak-anak tersebut, tapi saya seizin anak tersebut. Nah, nanti dimasukkan Pak Sis itu sesuai program kita. Di keyakinan kelas itu kita kan sudah ada ini keyakinan yang kita buat bersama, bahwa satu kesalahan dibalas dengan satu kebaikan sesuai dengan kemauan anak-anak. Dan ini sudah kita sepakati sebagai kesempatan sekolah. Jadi kita harus laksanakan itu pada saat yang terakhir tadi. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu sudah hampir berapa jam Mbak? Hampir 1,5 jam lebih, hampir 2 jam. Materi yang saya berikan kami berbagi sudah selesai sampai di sini Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Besok kalau ada waktu lagi, ada sesi berbagi lagi, insya Allah kami akan selalu berbagi dengan panjenengan semua. Kami tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kami hanya membagi saja ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban pada tahun 2022. Semoga apa yang telah kami berikan dapat bermanfaat dan dapat kita jalankan perlahan-lahan ya. Semoga Allah meridhoi. Allahumma amin. Terima kasih. Cukup dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama dari Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi dengan teman-teman. Sekali lagi semoga ilmunya dapat bermanfaat. Allahumma amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.